Baik, kita akan bercerita mengenai politik, seni memimpin, atau bagaimana cara mengorkestrasi ya sebuah kekuasaan di dalam satu negara. Baik, masyarakat demos, kemudian ia bukan melulu etnos, bukan melulu etnik ya, suku, bangsa, tapi kehendak atau kratein ya, atau kratos untuk bersatu menyelenggarakan satu tatanan yang adil. Ini harapan semua bangsa, semua golongan. Jadi masyarakat yang dimau itu bukan masyarakat yang kaos, bahasa kita kadang chaos ya, tapi masyarakat yang tenang, yang damai. Oleh karena itu misalnya Nasr Hamid Abu Zaid atau pemikir-pemikir Arab kontemporer yang tergabung dalam, kita tahu, Tajdidi Movement, gerakan pembaharuan, Nasr Hamid Abu Zaid, atau sekurang-kurangnya sejak gubernur Mesir waktu itu di bawah kepemimpinan Turki Utsmani mengirimkan setiap tahun tidak kurang dari 50 orang dikirim ke Perancis, ke Sorbonne untuk belajar dan untuk kemudian menerjemahkan karya-karya pemikiran maupun filsafat dari Barat, dari Eropa ke dunia Arab atau Mesir ya lebih tepatnya. Meskipun Mesir bukan Arab, tapi dia negara berbahasa Arab. Nah, ini dimulai sejak era Rifa'ah Rafi al-Tohtawi ya, menulis buku Talkhisul Idrisi, Talkhisi Baris, pengalaman atau memuar perjalanan beliau selama di Paris ya. Kemudian nanti dari Tohtawi punya murid Jamaluddin Afghani, Afghani nanti punya murid Abduh punya murid Rashid Ridho ya, terus begitu sampai ada satu gerakan yang disebut Tajdidi Movement untuk kemudian menggairahkan pemikiran di Arab. Nah, salah satu pemikir terbesar yang meskipun dicabut kewarganegaraannya dari Mesir, yakni Nasr Hamid Abu Zaid, menulis buku Mafhumun Nas, terjemah bahasa Indonesia adalah tekstualitas Quran, yang beliau mengatakan ini harus diketahui ya, karena ini pemikiran ya, nggak ada yang harus ditutupi. Beliau mengatakan Quran itu adalah al-muntaj as-saqafi, produk budaya, karena Quran ini satu Weltanschauung, pandangan jagat, ia satu bahasa, pasti mewakili kebudayaannya, antropologi masyarakatnya. Satu. Yang kedua, karena Quran ini turun dalam ruang dan waktu, meskipun dia qadim, firman Tuhan, di eternal, tapi turun secara temporal dalam ruang dan waktu, tadrij atau bertahap, berangsur-angsur, sustainable, maka ia menyikapi, merespon perkembangan kebudayaan masyarakat, entah itu politik, kebudayaan, pendidikan, sistem moneter, ekonomi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu nanti Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan salah satunya ya, politik adalah fannul mumkin. Nah, ini pandangannya yang menarik ya. Ini kelas para ilmuwan, tidak paham urusan kalian. Paham Pak, ini bagus, fannul mumkin. Seni mengorkestrasi segala kemungkinan. Ini terjemahan saya. Seni mengorkestrasi segala kemungkinan. Atau seni fanan itu seniman. Ada orang namanya fanani mungkin ya. Itu dari kata seniman itu. Seni mengorkestrasi kepemimpinan atau segala bentuk kemungkinan. Atau fannul mumkin. Baik, sebenarnya banyak, entah nanti ada ya. Jadi ada satu gerakan di Sudan ini yang mau kalau mau kita menjadi negara maju, salah seorang pemikir di Sudan namanya Abdullah Ahmed An-Naim. Saya kira Ustaz Hasan tahu ya pemikir ini. Nanti kapan-kapan kalian akan ngaji bab ini secara khusus ya, karena dulu yang tua-tua sudah ngaji di sini. Abdullah Ahmed An-Naim ini menulis dua buku paling monumental dan paling mempengaruhi pemikiran Arab waktu itu. Sebut saja nih tokoh liberal. Kalian pernah mendengar tokoh liberal di Indonesia? Banyak ya? Belum ada apa-apanya. Kalau Anda membaca Rudolf N. Bella, kemudian Mazhab Chicago, membaca tadi yang saya sebutkan Abdullah Ahmed An-Naim, ini tidak ada apa-apanya pemikiran liberal di Indonesia itu. Dan ini harus diketahui ya, karena ini kelas pemikiran ya. Memang salahnya sendiri ngaji ke filsuf, memang harus begini. Nah, Abdullah Ahmed An-Naim menulis dua buku paling monumental, yakni Toward an Islamic Reformation, menyongsong reformasi Islam, dan Sharia and Secular State. Sharia and Secular State. Siapakah Abdullah Ahmed An-Naim? Dia adalah muridnya Mahmud Muhammad Toha, seorang sufi, seorang mursyid tarekat yang kelak dieksekusi mati oleh rezim di Sudan waktu itu, namanya Jenderal Ja'far An-Numairi.
Nah, nanti kalau Anda mau, jadi begini, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Michel Foucault ya, yang salah satu pandangannya diadaptasi oleh salah satu pemikir maaf saya perlambat temponya, Michel Foucault yang salah satu pemikirannya diadaptasi dengan sederhana oleh, lalu saya lupa kalau ngomong pelan gitu, oleh siapa? Masih ingat? Oleh Abid Al-Jabiri. Nah, itu dia. Jadi saya tidak tahu ya, kalau bicara dengan tempo yang pelan kadang saya lupa. Jadi maafkan ya karena sering lupa itu. Alhamdulillah kepada istri tidak pernah lupa. Oke, kita lanjutkan. Nah, negara-negara Arab ini kalau mau maju, yang harus dirubah epistemenya, cara berpikirnya katanya. Arab ini kan bangsa ini punya kebudayaan, punya antropologi, punya bahasa. Di dalam bahasa ada pandangan jagat, ada vision du monde, ada vision of the world atau world vision atau Weltanschauung. Bahasa Jawa saja, lelaki itu tidak cowok. Nah, itu dia bukan Jawa, maknanya cowok itu justru perhatian, peduli. Jadi Jawa ini sudah bukan lagi manusia tapi satu pola hidup. Itulah Weltanschauung, pandangan jagat. Baik, nah kita akan membincang ini ya. Mungkin ada yang suka politik, ada yang tidak suka. Saya suka sebagai pengetahuan. Karena diam-diam saya pernah mengajar di FISIP, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Bukan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sebab nuzulnya, ketika Fathu Makkah tahu ya, ini 3 bulan sebelum Nabi meninggal. Ketika pembebasan kota Mekah, Nabi mau masuk ke Ka'bah karena di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Nabi mau masuk ke Ka'bah dan di dalam Ka'bah ini banyak berhala. Siapa yang pegang kunci? Siapa juru kunci Ka'bah sampai sekarang? Adalah, ada yang belum tahu, itu semua dari Bani Syaibah. Jadi semua yang sekarang itu As-Saibi misalnya, Abdurrahman ya, Abdurrahman As-Saibi, Tukimin As-Saibi semua sampai sekarang. Dan ini sudah pegang kunci Ka'bah selama sejak Arab Jahiliyah, sejak 1,5 milenium silam. Nah, waktu itu yang pegang kunci Ka'bah namanya Utsman bin Talha. Nah, ini dia. Baik, Utsman bin Talha ini masih kaum pagan, orang musyrik pagan ya. Ketika Nabi ke sana, Sayyidina Ali, siapa pegang kunci Ka'bah ini? Dirampas kan oleh Sayyidina Ali itu. Tidak boleh oleh dia, tapi tetap dirampas. Nabi masuk, dibersihkan. Kemudian sahabat Nabi, lebih tepatnya bukan hanya sahabat, bahkan pamannya Nabi, yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dulu saya membaca Abdul Muttalib, ada dikritik. Padahal memang sebutan beliau banyak. Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Ada 4 sebutan itu. Kadang saya sebutkan yang orang jarang pakai, lalu disalahkan ya. Tapi ya biasa, memang risiko ilmuwan kadang disalahkan oleh orang-orang bodoh. Itu kata seorang filosof namanya Richard Emerson ya. Tapi tidak apa-apa, salahin aja. Khutbah Jumat kadang disalahin, yang penting ada amplopnya. Kalau nyalahin tidak ada amplopnya, nah itu dia. Nabi diminta oleh Nabi ya, kata Sayyidina Abbas, Nabi saya saja yang pegang. Ini kalau kita di pihak Nabi bagaimana? Pamannya Muslim, ya kan, Sayyidina Abbas. Kemudian Utsman bin Talha, ini juru kuncinya musyrik. Tapi tidak, turun wahyu. Jadi sabab nuzulnya gara-gara orang musyrik menyerahkan kunci ke Nabi, diambil paksa oleh Sayyidina Ali. Ini dia sabab nuzulnya. Innallaha ya'murukum, Allah perintah kalian. Mana lebih kuat? Perintah mertua, perintah guru, atau perintah Nabi, atau perintah Allah? Jawab. Perintah Allah. Nah, ini Ustaz Hasani mikir ya. Nikah itu perintah Allah dan Nabi ya Sani, bukan perintah mertua. Nah, itu dia. Wih, bergairah dia kan. Itu nggak ada Heri. Jangan kasih video ini ke Heri ya, biar nggak tahu ya. Antu adul amanat, untuk menyampaikan amanat-amanat ila ahliha. Tapi oleh Nabi bagaimana? Kunci tadi dikasih siapa oleh Nabi itu? Tetap dikembalikan kepada Utsman bin Talha. Kemudian Utsman bin Talha terkesan, iya ya, gara-gara akhlaknya Nabi yang demikian, kelak Utsman bin Talha ini masuk Islam, radhiyallahu an ya.
Setelah beliau meninggal, karena tidak punya anak laki-laki, kunci diserahkan ke adiknya, namanya Syaibah bin Tolha. Sampai sekarang keturunan Pak Syaibah itu, As-Syaibi, Tukimin, As-Syaibi, Tukiman, As-Syaibi, Abdul Qadir, sampai sekarang juru kunci Ka'bah itu As-Syaibi dari Bani Syaibah ini, yakni adiknya Utsman bin Tolha. Dan beliau masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi ya. Jadi amanat ini kita bukan hanya sesama muslim, boleh kepada siapapun yang non-muslim, bahkan ini musyrik, kaum pagan. Kaum pagan ini penyembah berhala kalau laki-laki, berhali kalau dia perempuan. Nah kalau LGBT berhale katanya. Bacaan imalah. Oke. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Oke, amanah. Amanah ini apa sih? Satu akar kata dengan iman, satu akar kata dengan aman, satu akar kata dengan amin, satu akar kata dengan amanah ya. Jadi orang kalau kepada siapa kita sematkan, kita titipkan amanah, tentu kita pilih supaya harta, benda, jabatan yang kita serahkan kepadanya ini aman, tidak dicurangi. Dan biasanya orang yang di dalam dadanya terdapat, bukan pasti ya, orang yang di dalam dadanya terdapat iman, maka lingkungannya aman. Dan pada setiap doa-doanya amin. Tidak usah tambah buntut rais, nggak amin saja. Kemudian dia akan memegang teguh amanah itu. Dan pribadinya, orangnya, subjeknya disebut mukmin. Nah itu dia. Oke. Nah oleh karena itu amanah tadi, makanya salah satu kriteria pemimpin, langsung kita lacak di surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma, berkata salah satu dari dua orang putri Nabi Yakub. Berkata salah satu orang putri Nabi Syu'aib ya. Yang dimaksud adalah Sofuro. Kalau di Alkitab, di buku-buku barat, Zipora ya. Apa perkataannya adalah, ya abati wahai bapak, ya abati stakjirhu, pekerjakan lelaki ini, namanya Mas Musa, Nabi Musa ya, waktu masih muda. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau pilih menjadi pemimpin adalah al-qawi, dia kuat, amin, lagi punya integritas moral. Tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, tidak ada. Dengan Kiai Ma'ruf Amin, tidak ada ya. Jadi al-qawiyul amin, sebab qawiyul amin ini jin ifrit juga qawiyul amin. Contoh ayatnya, oke ini dia. Di surat An-Naml 39, qala Ifrit berkata, minal jin, dari bangsa jin, ana atika min qablihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan istana atau singgasana Balkis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu wahai Nabinda Sulaiman ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya orang yang kuat dan amin, lagi bisa dipercaya. Bahkan qawiyul amin ini bukan hanya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad julukannya juga al-qawiyul amin. Orang yang kuat, jaringannya, intelektualitasnya, spiritualitas dan al-amin. Dia lagi punya integritas moral. Oke. Kalau mau menghukumi ya hukum hendaknya menetapkan dengan adil ya. Kemudian innallaha ni'ma ya'izukum bih. Ini Allah adalah zat sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Memberi pelajaran bagaimana? Amanah itu bisa orang non-muslim bisa kita percaya. Ini mengcounter mereka yang sok-sok yang anti Yahudi. Mertuanya Nabi Yahudi yang enggan bergaul dengan Nasrani. Padahal surat Ali Imran sama. Ada di surat Ali Imran itu. La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sungguh akan kau dapati orang yang penuh cinta kasih pada orang-orang beriman, maknanya kita alladzina qalu inna nasara. Mereka yang mengatakan dirinya Nasrani. Itu penuh cinta kasih ke kita. Allah kana sami'an basir. Oke, sami' Allah Maha mendengar, basir. Mana konteks sami'nya? Sami' dan basirnya mana? Nah, menunaikan amanah ini Allah sami' Maha mendengar ya, amanat ini. Karena amanat ini boleh jadi ilmu. Amanat ini boleh jadi tidak nampak, jabatan tidak nampak ya kan. Dan kemudian menghukumi dengan adil, basir. Allah memandang sampai ke ringgit, bentuk-bentuk ringgitnya, sampai ke kemungkinan-kemungkinan terjauhnya. Baik, nah sudah kita menunaikan amanah tadi kepada non-muslim. Jadi ayat ini sehubungan dengan Sayyidina Utsman bin Tolha ketika beliau masih musyrik waktu itu. Dan di Fathu Makkah ini nanti ada pidato Nabi yang sangat fenomenal yang kelak dikenal dengan hari kasih sayang ya. Nabi berpidato, ini sangat populer.
al-yaum laisa yaumul malhamah walakinnal yaum yaumul marhamah wa antum tulaqa. Ini bukan hari pembantaian, ini hari kasih sayang. Antum tulaqa, kalian bebas. Antum tulaqa. Islam silahkan, tidak Islam tidak apa-apa. Nabi memberikan pengampunan massal. Inilah hari kasih sayang di Islam. Kapan? Fathu Makkah. Kapan itu? Tiga bulan sebelum Nabi meninggal. Malah ada sahabat Nabi mengasah-ngasah pedang. Ngapain? Ada perang Nabi. Nah, ada perang, pulang di istrimu masing-masing. Nah, maka nanti ada ujar-ujar mempergauli istri dengan baik itu mengalahkan pahalanya dengan perang melawan Yahudi dan maupun musuh-musuh Islam. Nah, itu dia. Itu sebab nuzulnya gara-gara itu mas sebenarnya. Oke, ayat berikutnya, setelah menunaikan amanah pada siapapun dia, ini perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke. Tadi kan perintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanat tadi, amanah apa? Adalah lawan katanya kan khianah. Sesuatu yang kita percayakan kepada siapa? Kepada pribadi yang mukmin, di dalam dadanya ada iman, sehingga amanah yang digenggamnya, dipikulnya adalah amanah ya, penuh amanah dan aman, tentram, sejahtera, tidak dicurangi dan seterusnya. Dan amanah itu hanya layak diberikan kepada padahal non muslim ini loh ya. Kenapa dia sanggup menerima amanah itu? Kenapa? Padahal dia non-muslim. Kenapa? Karena dia punya prinsip bahwa amanah ini dijaga, aman lingkungannya, ya kan? Dia jangan katakan bahwa kaum pagan ini tidak bertuhan. Dia bertuhan sebenarnya, hanya mungkin belum dapat cahaya hidayah saja Islamnya. Nah, oleh karena itu perintah Allah kepada kita, maka redaksi berikutnya kan amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang di dadanya ada iman, sehingga yang dibawanya, digenggamnya ini aman karena dia pribadi yang mukmin. Maka ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, ini dia. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Siapa yang kita taati di situ? Ada berapa? Ada 3. Kemudian ada berapa kata taat di situ? Kalau cerdas membaca Quran ini ya, ada 2 kata taat. Oke, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah ini independen, tanpa fait accompli, tanpa fait accompli, tanpa berpikir. Seperti Nabi Musa dikejar-kejar Ramses bin Yonatan, lari ke laut. Nabi Musa tidak mikir. Begitu sampai tepi pantai Laut Merah, pukul tongkat. Jadi nggak mikir itu. Jadi kalau perintah Allah nggak usah mikir kalian. Perintah Allah taat orang tua, nggak usah mikir. Karena kalian nanti tidak akan taat ke orang tua kalau masih mikir. Perintah Allah misalnya adalah menikah, Hasani. Nggak usah mikir, nikah saja. Yang penting yang penting ada yang mau. Nah, itu dia. Oke. Jadi perintah Allah sholat, nggak usah mikir sholat. Ini karena Ustaz Hasani waktunya menikah. Kalau Maman haram. Nah, kalau siapa Yusron ini bukan hanya pemikir, beliau juga pejuang. Artinya kalau berjuang mikir-mikir dulu. Akhirnya tidak berjuang. Nah, beliau pejuang dan pemikir. Kalau mau berjuang mikir-mikir. Apalagi musim kampanye ya, sebentar lagi banyak berjuang itu. Beras, baju dan uang, banyak itu. Oke, ya, taatlah kepada Allah. Berarti taat kepada Allah ini tanpa berpikir. Sementara taat kepada Rasul dan ulil amri kita harus mikir. Nah, ini mungkin jangan salah paham dengan kalimat. Taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin harus pikir, akal dipakai. Misalnya ada perintah Nabi berperang, ada perintah Nabi menanam. Ya mikir dulu mau tanam di mana, masa di telinga ya kan? Masa tanam di genteng? Kalau nggak punya tanah mau tanam di mana? Nah, jadi tapi kalau perintah Allah nggak usah mikir. Salat, zakat, puasa, haji, laksanakan saja. Bismillah ya. Tapi kalau perintah Nabi, perintah pemimpin, mikir dulu. Contoh, perintah Nabi paling populer adalah Nah, tahu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, mikir enggak? Sholatlah seperti saya sholat.
Kalian melihat Nabi sholat? Ia mikir, maknanya ngaji fikih itu. Karena sholatnya Nabi diwarisi para ulama. Contoh lagi, ini perintah Nabi ya. Khudhu anni manasikakum. Kalau mau haji umroh, tiru cara saya. Nggak usah mikir kah? Mikir itu harus ijtihad. Ya salah satunya nanti dari ijtihad itu lahir ya fikih, lahir banyak lah ya disiplin ilmu ya. Apalagi perintah pemimpin. Itu makna pertama. Perintah yang kedua, makna kedua, kalau taat kepada Allah maknanya dengan segenap totalitas jiwa raga, sementara taat kepada Rasul dan ulil amri ini menyangkut hubungan kemanusiaan. Maka berlakulah sabda Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi taat kepada Allah dan Nabi, taat kepada Allah semaksimal mungkin. Tapi taat kepada pemimpin ya semampu kita. Ini beda ya, semaksimal mungkin dengan semampu kita. Memang terjemah semacam tadi mungkin tidak lazim, atau tafsir kayak tadi itu kurang lazim ya. Anda bisa melacak Fathul Wadil Imam Asy-Syaukani ya, di tafsir kontemporer misalnya Syekh Wahbah Zuhaili, Anda bisa melacaknya. Atau makna yang ketiga ini lebih ringan begini, taatlah kepada Allah, Nabi dan pemimpin. Maknanya taat kepada Allah ini beragama, taat kepada Nabi dan ulil amri maknanya bernegara. Tadi kan amanat. Siapa ulil amri di musola? Ya takmir musola. Siapa ulil amri di masjid? Takmir masjid. Siapa ulil amri di madrasah? Ya kepala madrasah. Ya rektor, ya terus begitu. Di mana-mana ada ya kepala desa, ya RT dan lain-lain. Nah kemudian fa'in tanaza'tum fi syai'in. Nah oke, satu lagi, ada satu makna lagi sedikit ini, dan makna ini saya kira lebih cocok ya, lebih menarik sehubungan dengan kontestasi politik. Nah untuk dapat poin atau makna yang pas untuk itu kita bisa melacak di Tarikh Ibnu Khaldun ini ya, Kitabul Ibar fi Diwanil Ibtada wal Khabar. Di halaman 122 pada bab yang ketiga, kitab pertama ya, tentang ad-dual, tentang apa negara, daulah ya, tentang kontestasi politik ya, kerajaan, khilafah dan sultan ya. Oke, saya ketikkan sedikit ya. Ini dia. Sesungguhnya perang, annal mubalaghata wal mumana'ah, perang, aneksasi, ekspansi militer, mumana'ah, mempertahankan negara. Innama takunu bil asobiyah, hanya mungkin terjadi dengan asobiyah. Ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin yang sudah kita bahas di ngaji-ngaji waktu itu, dengan asobiyah yang kita punya atau kohesi sosial yang kita miliki. Lima fihi minan nu'arati wat tadzamur wastimatah, ada tadzamur, ada propaganda, ada saling bunuh ya, kullu wahidin minhum ya, duna sobihi yang bukan, ada black campaign, negatif campaign ya, kepada yang bukan lawan, yang bukan temannya atau lawan politiknya. Nah, kenapa orang berebut kuasa? Ini dia kata Ibnu Khaldun, Abdurrahman Ibnu Khaldun wafat 808. Summainal mulka mansibun syarif maldudun yastamilu ala jamil khairat ad-dunyawiyah wa syahwat al-badaniyah wal malaza an-nafsaniyah fa fihi tanafus ghaliban. Karena kepemimpinan, leadership, karena jabatan politik itu mansibun syarif. Ini reputasi yang enak, mulia, lezat. Ini punya banyak kebaikan, punya banyak akses duniawi, bahkan syahwat yang sedemikian melenakan, lezat ya, dan seterusnya, dan kenikmatan hormonal lainnya, sehingga fayaqau terjadilah fihi at-tanafus, saling mengalahkan satu sama lain. Dan oleh karena itu jarang sekali kita dapati qalla yusallimu wahadun lisabi illa idza ghuliba alaihi. Tidak mau kekuasaan ini diberikan ke yang lain kecuali kita mengalahkannya dalam satu kontestasi. Kalau zaman dulu namanya kudeta, kalau sekarang namanya pemilu. Nah, terjadilah al-munaza'ah wa tufdi ilal harb, perang, bunuh, mughalabah, saling mengalahkan ya. Dan itu tidak mungkin terjadi karena punya kohesi sosial. Nah, kita kembali ke muridnya Mahmud Muhammad Toha, siapa tadi namanya? Abdullah Ahmad An-Naim. Nah, kata beliau, kohesi sosial untuk konteks saat ini adalah hizib, parpol, kul hizbin bima ladaihim farihun, partai politik sekarang. Nah, karena politik tadi seni fanul mungkin, seni mengorkestrasi segala kemungkinan kekuasaan yang tanpa itu kita, makanya jangan alergi ya, jangan anti pada politik. Harus ada yang belajar politik, belajar komunisme, filsafat ya. Jangan tarbiyah syariah dawato, tarbiyah ya bahasa Arab, sastra Arab, apalagi PAI, itu tok kuliahnya. Banyak jurusan yang lain, fisika, nuklir, politik, ekonomi, moneter,
IT dan lain-lain. Banyak dia kuliah yang nanti kita bisa berbakti untuk bangsa dan negara. Nah, maka dengan pembacaan seperti tadi, jadi orang kenapa sedemikian rupa hubbur riyasah, kenapa tasubbur riyasah ya, sebahagian yang lain mencaci maki kepemimpinan atau riasah, tapi sebahagian lain mencintainya. Kenapa sebahagian lain ini seperti konflik antara dua tokoh pendiri NU, Kiai Bisri Samsuri dan Kiai Mbah Wahab ya, Abdul Wahab Hasbullah ini. Jadi Mbah Wahab ini kata para pembencinya, kalau di surbannya ini dibuka ada gambar Palu Arit, ada gambar PKI di kepalanya, di bawah surbannya itu. Kenapa? Karena mendukung program pemerintah. Ya Bung Karno lah waktu itu ya, yang dengan ide-ide Nasako apa dan seterusnya. Nasionalisme, Islamisme dan komunis. Oke. Karena waktu itu bacaan para pendiri bangsa ini ya Madiloh salah satunya. Materialisme, dialektika dan logika. Siapa? Karyanya siapa? Tan Malaka. Di Tan Malaka karena di sini ada dulu santri sini Malik ya, bukunya sebutannya Tan Maliki katanya, karena untuk menandingi Tan Malaka Pak, ada Tan Maliki katanya. Lalu di skripsinya ada bahasa gaul ya. Ya sebenarnya kalau teori ini tidak dipakai, Indonesia tetap fine aja katanya. Bayangkan di skripsi ada bahasa fine aja. Ya tapi karena ya sudahlah, mahasiswa kadang begitu. Oke. Nah berdasarkan dengan cara-cara begitu, kata Mbah Wahab begini, kita jangan alergi politik. Kata Mbah Bisri, kata Kiai Bisri, Kiai itu ngajar saja, udah fikih saja, udah fikih, tauhid, hadis apa gitu, tafsir, kemudian tasawuf. Kemudian kata Mbah, tidak, kita harus terlibat dalam politik. Kita harus memiliki meskipun politik para ulama, Muassisinatul Ulama atau ulama-ulama kita lah adalah politik tingkat tinggi ya, namanya politik kebangsaan. Nah, adapun ada 1-2 orang terlibat politik praktis itu urusan mereka. Baik, misalnya pertanyaan, kenapa Islam sampai ke puncak kejayaan? Kenapa? Karena para pemimpin. Salah satu, kenapa Islam sampai ke puncak kejayaan waktu itu? Karena Harun Ar-Rasyid tidak hanya politisi negarawan, beliau juga ilmuwan. Apalagi nanti anaknya ya, Amin tidak seberapa, tapi Makmun. Wah ini filsuf malah. Sehari beliau belajar ke 12 profesor, salah satunya belajar buku filsafat ya, selain buku kedokteran. Jadi kalau agama, kalau ilmu ini, istilahnya di buku Kondom Gergaji itu, kalian tahu penulisnya, menyatu dengan triple helix, dengan segitiga ya, dengan 3 helix, tiga kelompok ini menyatu, 3 ini menjadi satu kesatuan, maka kejayaan itu akan diraih. Victory. Nah, factory. Jadi bagaimana difabrikasi factory? Sulit bahasanya ilmuwan ini ya. Factory ini victory, kejayaan. Kalau factory pabrik, fabrikasi. Bagaimana kejayaan ini difabrikasi? Nah, saya ganti bahasa Indonesia. Bagaimana victory? How to factorizing victory. Itu bahasa Inggrisnya. Lalu keluar kan bahasanya kan. Nah ini dia, bagaimana victory, kejayaan dipabrikasi, bagaimana kejayaan diraih, gampangnya how to factorizing factory. Angel ya sudahlah begitu pokoknya. Bagaimana kejayaan dipabrikasi? Caranya harus ada akademisi, ini ilmuwan, ulama, macam-macam. Lalu ada yang mendukung riset-risetnya, siapa itu? Para pemodal. Kemudian bagaimana ini bergulir nanti menjadi decision making, bagaimana menjadi policy, bagaimana menjadi kebijakan. Siapa decision makernya, penentu kebijakannya adalah para birokrat. Jadi birokrat, ilmuwan, kemudian para pemodal, kalau menyatu ini disebut triple helix. Ngaji tafsir kok kayak kuliah filsafat gini ya, tapi ya enggak apa-apa. Oke. Apa Mbak? Anda kan mahasiswa ya, mahasiswi ya. Niko mahasiswi juga kah? Nah, operasi dulu ke Thailand atau ke Korea, baru jadi mahasiswi nanti kan. Oke. Maka membaca tafsir yang keempat bunyinya begini, sesuai dengan pandangan Ibnu Khaldun. Dan ini menarik menurut saya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri. Tafsir pertama tadi adalah taat ke Allah, enggak usah mikir, taat ke Nabi dan ke pemimpin, mikir dulu. Enggak mungkin kita taat Nabi, ini manusia. Kita tengok dulu. Allah kan enggak bisa kita lihat. Tapi kalau taat ke Nabi, itu harus mikir itu. Ya, taat ke Nabi. Bagaimana ya cara kita mentaati Nabi? Mikir dulu, ke ulama, lewat begitu ya, atau bersambung ya, ada genealogi ilmu.
Kemudian makna yang lain adalah taat kepada Allah ini adalah beragama, taat kepada Nabi dan memimpin bernegara. Nah ini kemudian yang keempat begini, kalau pemimpinnya belum ada, maka ayat ini salah satu ibrohnya, pelajarannya adalah seni mengangkat pemimpin untuk kemudian menjadi fanul mungkin. Seni mengangkat pemimpin yang dari pemimpin nanti punya seni untuk mengorkestrasi kekuasaan demi kesejahteraan. Kenapa? Karena kekuasaannya adalah amanah tadi, digenggam oleh pribadi mukmin yang karakternya adalah di surat Qasas 26, Al-Qawiyul Amin, kuat dia, integritasnya, kapabilitasnya, pengetahuannya, jaringannya, networkingnya, serta Al-Amin, punya integritas moral, sehingga mampu dia mendeliver, menyampaikan, mendistribusikan kekuasaan itu menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pidatonya Bung Karno setelah itu. Oke. Nah, berarti seni mengangkat pemimpin. Kalau pemimpin belum ada, ya angkat dulu. Maka teks ibarat ini adalah taat ke pemimpin, tapi isyarat konteksnya adalah mengangkat pemimpin. Maknanya ayat ini cara bikin negara. Kalau bikin negara harus berbasis ketuhanan dulu, persis Pancasila. Baru berbasis Nabi Muhammad. Apa ini? Nubuwah, profetik, seni memimpin. Apa seni memimpinnya? Siddiq, amanah, tabligh, fatona, siddiq, jujur, konsisten. Kemudian amanah, punya integritas moral, tabligh, transparan, accountable, memiliki akuntabilitas, memiliki integritas moral. Kemudian fatona, dia sanggup mencerdasi, mengorkestrasi kepemimpinan itu demi kesejahteraan rakyat. Ada 4 itu ya. Masalah ambijata fatona, bisgibat tabligh wal amanah. Nah itu dia. Baru nanti puncaknya wa ulil amri minkum. Lebih baik dipimpin oleh pimpinan yang kafir daripada kita tidak memiliki pemimpin. Nah, ini tidak setuju tidak apa-apa. Ini pemikiran. Ini wajib mengangkat pemimpin. Anda mau berobat, tidak ada dokter lagi selain Yahudi. Berobat ke dokter atau ke dukun, tapi dia Islam. Ke dokter, jangan ke dukun. Iya kan? Anda sakit, misalnya Anda mau operasi, misalnya transplantasi jantung, mau mencangkok jantung. Dokter terbaik di situ Yahudi, misalnya. Ada lagi tukang suhu, dia Islam. Rasanya begini saja. Nah, pilih mana itu? Ada BPJS perdukunan kah? Yang ada BPJS kesehatan, betul ya? Nah, dia mikir sedikit, berarti taat ke pemimpin sama dengan taat ke Nabi. Kita berpikir, kenapa? Nabi teladan kita. Nah, beda kalau cinta, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya beda kalau cinta. Salawat ke Nabi, nggak usah mikir itu. Salawat kok mikir itu. Udah cinta ke Nabi, nggak usah mikir itu. Ini sebagai ekspresi kecintaan saya ke Nabi, saya mau menikah lagi. Wah, jangan. Nah, maksudnya salawat ke Nabi yang teladani cucu Nabi yang baik misalnya. Itu nggak usah mikir itu. Cinta kok. Tapi apa yang disampaikan Nabi, misalnya, ya berupa pengetahuan. Jangan dikira tajwid itu bukan produk pemikiran. Produk pemikiran itu ekspresi kecintaan ke Nabi dan berpikir. Nah itu dia. Fa'in tanaza'tum fi syai'in. Kalau berselisih paham tentang kepemimpinan, politik, ekonomi, moneter dan seterusnya, karena tidak mau diserahkan ke yang lain kecuali ada aneksasi, ada pencaplokan, ada ekspansi militer dan lain-lain. Faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan ke Allah dan Nabi. Maknanya kembali ke Allah, maknanya apa? Ini kalau orang tidak paham, kembali ke Allah dan Nabi, kembali ke Quran dan hadis. Pertanyaan, siapa paling paham Quran hadis? Ilmuwan. Iya, kembali ke ulama maknanya. Nah itu dia, kembali ke filosof, kembali ke Pancasila, kembali ke UUD 45, kembali kepada orang yang paham Quran hadis. Nah itu dia. Woi, ayo kembali Quran hadis. Kita tidak pernah meninggalkan hadis, ya kan? Kita tidak pernah meninggalkan Quran hadis. Tidak usah pulang, tidak usah kembali. Memang kita di situ. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Baik, kembali ke Allah dan Nabi kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya apa? Beriman kepada Allah. Allah ini orientasi. Wal yawmil akhir. Tapi ada golongan yang menganggap akhirat orientasinya. Tapi bagi para sufi tidak penting akhirat itu. Surga neraka tidak penting, yang penting hanya Allah saja. Nah, bagaimana supaya kepemimpinan diilhami oleh spiritualitas? Maka berlakulah teorinya Arnold Joseph Toynbee bahwa itu teori paling terkenal, yakni teori radiasi budaya. Mungkin beberapa kali pernah saya sampaikan ya. Arnold Joseph Toynbee.
Saya waktu di Amerika kemarin ke kampus Universitas California ya, di mana bintang film dari Austria ini berbahasa Jerman ya, konselir juga pimpinannya, itu namanya Arnold Schwarzenegger yang jadi Terminator, bintang-bintang itu loh yang gede badannya kan, ya, bodybuilder gitu apa, binaragawan. Oh betul, binaragawan ya. Ternyata dia profesor. Jadi di Amerika itu gelar profesor nggak dipakai kecuali di kampus. Di Indonesia SAG saja dipakai kemana-mana. Tulis SAG saya. Kalau MAG enggak ya, kalau MAG enggak itu. SPD saya, SPDI tulis. Haji kalau enggak ditulis tersinggung ya. Haji 3 kali bro, tulis. Hahaha. Ya, jadi dia. Gampang tersinggung di Indonesia. Nah maknanya begini, saya punya pendapat yang lain dalam ini pemikiran ya. Anda boleh enggak setuju, ini negara demokratis. Nah dan saya tulis di buku-buku saya. Kalau enggak setuju, bantahlah buku saya, tulis itu. Silahkan dibantah saya. Caranya beli dulu. Salah satunya filsafat itu pemalas, baru dibantah. Kalau nggak beli mana bisa membantah ya kan? Nah, apa terdengar menyesatkan agitasi ini? Wallahu a'lam. Yang penting bagaimanapun salam cuan. Nah, yang penting Anda sudah meluangkan waktu dan waktu adalah uang. Oke, muter saja di situ. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Oke. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Takwil. Oke. Apa hubungan takwil dengan akhirat? Di sini takwil diartikan akibat. Enggak salah ini ya. Takwil ya. Ahsanu ta'wila. Takwil itu dari kata awwala yu'awwilu ya kan. Makanya memimpin mengorkestrasi sebuah kekuasaan itu juga maknanya menakwil, ini kata Plato ya, menakwil kehendak masyarakat. Baik masyarakat ini politis atau masyarakat prapolitis. Sebelum kita menjadi masyarakat politis dalam sebuah demos dan kratos atau negara, kita adalah masyarakat etis. Kita masyarakat yang bertata krama. Nah oleh karena itu, sebaik-baik akibat atau dampak yang kita mau adalah kalau kepemimpinan kita tidak hanya sa'adah di dunia, tapi juga sa'adah fil uqbah, sa'adatud darain. Dan ini yang dicita-citakan oleh Al-Farabi ya. Buku ini sudah diterjemahkan oleh filsuf terbesar abad ini, namanya Ustadz Hasani ya. Maksudnya filsuf untuk beliau sendiri dan mertuanya. Nah, itu dia. Nanti silahkan dibaca. Judulnya Peradaban Paripurna. Jangan dibaca toh, beli juga. Kok jadi promosi begini? Oke, yang penting adalah maka fa in tanaza'tum, saya menerjemahkan begini. Kita sering berselisih paham di mana? Dalam urusan apa? Supaya ketemu maknanya syai'in. Tadi kan taat Allah, taat kepada Rasul, taat ulil amri. Syai'un yang paling besar, potensi tanaza, saling tarik ulur, saling ikhtilaf, berselisih pendapat adalah apa, tentang Allah, tentang Nabi, atau tentang ulil amri. Nah akan tetapi biasanya orang dalam ulil amri, kepemimpinan, rujuliyah, leadership, kontestasi politik yang tadi wafidhalika falyatanafasil mutanafisun tadi itu kata Ibnu Khaldun adalah biasa kita bawa Nabi. Saya keponakan Nabi, pilih saya. Nggak lihat saya brewok ini katanya. Mana Pak, nggak kelihatan. Ternyata di ketiak brewoknya. Nah kemudian dia sering bawa Tuhan. Berlaku ini kah politik sara ini kah? Silahkan di cross check. Sepanjang 10 tahun kemarin dimulai dari Donald Trump semua bawa isu sara. Jadi di negara maju saja isu sara menang. Sara ini apa sih? Sara, apa sara ini? Yang penyakit sakit bertahun-tahun ini ya, sara itu ya. Apa? Sara adalah suku, agama, ras, antar bawa isu-isu agama. Jair Bolsonaro di Brasil, ini presiden sebelumnya. Le Pen di Prancis, Wilders di Belanda. Kemudian kemarin Marcos, anaknya Ferdinand Marcos yang sekarang itu juga bawa isu agama, sentimen sara. Kemudian kalau Trump jelas. Nah makanya tengok saja bagi supaya bagaimana yusallimu ahadun li ahadin ghairu sahibi tadi itu tidak mungkin kekuasaan diserahkan kepada yang lain dengan sukarela. Ada kontestasi, intrik, propaganda macam-macam. Kata Ibnu Khaldun tadi itu ditarik Ibnu Khaldun ini juz 1 Muqaddimah, sudah populer sekali, ada 8 jilid versi DKI ya, Beirut penerbitnya Libanon.
Kenapa? Maka fardulillah, kembalikan kepada Allah dan Nabi. Syai'un. Syai'un tahu? Bahasa Inggrisnya tahu? Syai'un itu X. Faktor X, faktor syai'. Jadi orang Inggris nggak bisa, orang Eropa nggak bisa ngomong shin, akhirnya diganti X. Jadi faktor X, kemudian sinar X, itu faktor yang dia nggak tahu. Barokah disebut faktor X. Sinar X, sinar gamma itu juga X ya. Mereka yang tidak tahu itu. Sesuatu yang mereka tidak tahu disebut X, adalah terjemahan transliterasi dari bahasa Arab syai'un. Kalau ada hal-hal yang X yang samar-samar yang kalian tidak tahu, kembali kepada Allah. Maknanya apa? Kembali ke tujuan awal. Ini banyak orang salah paham ya. Makanya menjadikan tujuan akhir sebagai tujuan awal. Menjadikan tujuan akhir sebagai cara kita memulai. Tujuan akhirnya adalah Allah misalnya. Maka itu dijadikan dengan cara memulai. Saya contohkan bangunan ya, ketika ngaji apa waktu itu. Saya ingin membangun bangunan 5 lantai. Maka pondasinya harus pondasi 5 lantai. Kan tujuan akhir menentukan cara kita memulai dari awal. Nah, tujuan akhir berpolitik ini apa? Kalau orang ngaku-ngakunya semua bawa-bawa agama. Oh, ini kita dibimbing oleh dapat wangsit dari langit ya. Ya, seperti siapalah dan banyak cara kan ya. Silakan nanti merujuk video-video sebelumnya, ngaji-ngaji sebelumnya, Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram Islam, untuk melindungi aristokrasinya, pemimpin, pendekar, sufi, ulama, kemudian guru-guru ngaji, guru silat, semua diundang ke negara, dikasih gaji per bulan dari APBN, dan diberi gelar yang sangat politis namanya Ki Gede dan Ki Ageng. Untuk mereka orang pinter dikasih gelar politis, gaji APBN macam-macam. Untuk orang awam kasih mitos saja. Saya memimpin ini menjadi Raja Mataram karena saya dapat wangsit dari Nyi Roro Kidul. Nah, itu dia. Dan itu berlangsung. Makanya Mataram yang sekarang pecah dari Jogja dan Solo atau Surakarta itu ya dekat dengan pantai selatan. Pantai Paris ya Ustaz Hasani ya. Parangtritis, Parangkusumo, ini tempat pertapaan. Ini cara-cara politik karena beliau hidup Panembahan Senopati meninggal 2 November 1601. Belum lama ini ya. Nah, saya kira demikian. Jadi 2 ayat yang kita baca ini adalah amanah kepemimpinan. Ini sekurang-kurangnya menjadi gambaran, mungkin kita lanjutkan dalam kajian berikutnya, menjadi gambaran dalam kita memilih pemimpin atau cara kita menjadi pemimpin, karena pemimpin adalah fanul mungkin, seni mengorkestrasi segala kemungkinan. Makanya politisi sejati itu ya negarawan yang sejati itu kita bisa tampak ya, dan saya tidak sanggup macam politisi ya, senyum dari pagi sampai sore, nyengir saja, senyum kuda kan, dari pagi sampai sore gitu, dengan lawan politiknya seolah-olah ramah ya, tiba-tiba mengelikung di belakang, mengunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Itu saya tidak sanggup gitu. Ya, kalau kita suka ya suka, tidak suka kan selesai itu. Tapi para politisi bisa ya, gitu ya, coba ramah, kan ada istilah smiling general ya, jenderal yang tersenyum tok itu. Macam film diktator ya, tahu ya, film diktator ya. Ya senyum ramah atau gini nanti kan ya, bahkan sapi dieksekusi mati. Demikian, semoga bertambah cintaan kita kepada Al-Quran. Maknanya begini, kalian jangan ngaji kuliah atau belajar fikih, tauhid, hadis itu bagus, kuliah di Mesir itu bagus, tapi ya ada yang kuliah di Amerika gitu loh, di Eropa, jangan Mesir, Yaman, ya itu bagus, sudah terlanjur lah, sudah tidak apa-apa. Tapi yang belum, nanti kuliahnya ke Amerika, nanti kuliahnya ke Eropa. Jangan syariah tarbiyah tok ini ya. Tapi ya urus juga politik, ekonomi, moneter, keuangan, nasibnya karena fandul mungkin ya. Ya supaya Islam ini tidak surplus ustadz, tapi juga ada banyak pemikir ya, filosof, ilmuwan, ada yang ngurusi moneter, ekonomi, perbankan, IT, perang nuklir, macam-macam harus ada yang ngurus itu nanti. Dan itu seharusnya dimulai dari santri ya. Makanya salah kalau punya anak pinter kuliah di kampus favorit atau sekolah di SMP favorit. Kalau punya anak pinter seharusnya mondok, macam Hasbi ini kan, dia kan pinter, dimondokkan oleh orang tuanya.